Saya tuh bingung banget loh, Pak. Jadi Apanya kamu yang sunat itu ikut-ikutan doang? bingung? Saya kan ikut Nabi Muhammad gitu. Loh, Muhammad nggak disunat, Pak. Disunat. Bapak ngikutin kemana itu, Pak? Muhammad tuh nggak disunat, Pak. Bahkan dia itu lahir dalam Google, keadaan Google dulu. gimana nih, Pak? Aku Disunat, kalau bahas sunat disunat, ini soalnya disunat. udah banyak kali pitiku ini membahas sunat-sunat ini. Udah lah, pokoknya intinya disunat gitu. Loh, berarti Bapak nggak bisa menjelaskan makna teologis secara iman Intinya Anda. disunat, Gata. Intinya disunat. Gak usah berdebat Aduh. masalah itu, nanti saling Loh, saling. ngapain Bapak melaksanakan syariat yang nggak Bapak ketahui? Ibarat kata ya, Ya karena Bapak saya nyuruh ikut orang, Nabi Muhammad, sono-sono lu ke Gata. jurang. Ke jurang aja Bapak gitu. Nggak Ya tahu karena Bapak saya tujuan ikut Nabi Bapak. Muhammad gitu. Muhammad nggak disunat, Pak. Gimana sih? Disunat, Gata. Disunat. Enggak. Mana ayatnya? Coba. Disunat. Disunat, Ayat. Agatha. Agatha, disunat, Agatha, disunat. Udahlah. Ya udahlah Pak Komaran, Pak Komaran. Udah lah, dia level elementary, nggak usah dikerasin. Iya, aku suka banget lihat Pak Komaran ini, lucu, Ketinggian imut Mak soalnya. Lina, elementary. Ini masih Gemes primary, dia. Pan. Primary Bu. Gemes, Elementary udah tinggi Bu. lucu. Kita Iya. ini udah Iya. advance. Ini kan cuma sepengetahuan saya doang. Iya, iya, baik, baik. Nah, Besok-besok Nabi jangan Muhammad mau itu Pak kan disunat, Pak. Harusnya Bapak tanya, ngapain aku disunat? Bilang gitu, Pak. sebenarnya Nabi Karena Muhammad Bapak itu belum ada yang disunat, Pak. Nggak dengar tahu dulu, maknanya. Gata ngerocos. Udah ya, Pak Komaran. Pak Mau tanya apa Komaran, lagi, Pak? Pak Komaran, Dengar Muhammad dulu, itu saya jadi mau nabi sudah umur 40 loh. Baru umur 40 dia jadi nabi. Berarti dia disunat umur berapa? 40 udah keras lah itu membatu. dengar dulu Mbak Lina yang cantik, dengerin dulu. Nah, ini kan saya cuma mau jawab setahu saya ya. Saya kan nggak pintar kayak Mikel gitu. Nabi Muhammad itu sebenarnya ada yang mengatakan udah lahir dari sejak lahir, maksudnya dilahirkan udah sunat. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad Iya. itu disunat Udahlah Pak, nggak usah Bapak setelah khotbah di umur sini 7 tentang hari itu. oleh Lanjut aja, kakeknya Agatha. bernama Abdullah Nggak gitu. perlu didengarkan ini. Lanjutlah. Gitu. Betul. Udah. Udah Bapak mau nanya apa lagi, Pak? Hah? Nah, tanya aja lah. Gini. Oh ya, saya kan dibebaskan, saya kan disuruh bertanya lagi ya. Iya. Ini coba Yohanes 19:30, Pak. Coba baca gitu. Yohanes berapa? 19:30. Oke, Yohanes 19 ayat 30 ya. Saya bacain Langsung dulu ya, demam Pak. aku ini, langsung demam aku ini. Ya udah, saya mau turun aja. Enggak. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang mau Bapak tanya dari sini? Gini, Pak. Yesus itu kan menurut saya Yesus itu enggak mati disalib menurut saya. Lah itu Bapak bawa ayat apa itu? Sesudah minum anggur Iya, asam, ia Yesus itu berkata, maksudnya gini. ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan Paham, nyawanya. Lah dia mati nih, Pak. Enggak usah dijelasin, Ayat aku sama sudah pertanyaan Bapak paham. kontradiksi, Pak. Gini kata. Yesus itu menurut saya enggak mati pas saat maaf sebesar-besarnya ya. Yesus itu pas mati bukan di saat dipaku tangannya, kakinya, atau di saat dikasih mahkota duri, bukan. Yesus itu kan sudah jelas menyerahkan nyawanya setelah minum anggur asam gitu. Jadi Gimana Bapak sih cara Bapak ini apa lagi setelah minum anggur asam maksudnya? Iya, Mbak Lina. Kedapusnya Bapak ini. Yesus itu Oh, iya. gini. Coba Mikel coba jelasin Mikel gimana? Pak Komaran udah baca ayat 20-nya belum? Enggak, aku juga 20-nya ini saya baca ini ya. Dengar dulu ya. Ini Bentar masih dulu, di bentar. pasal yang sama ya. Ini saya bacainnya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ini ayat 20-nya, Pak. Di Yohanes itu.
Terus Bapak bilang dia nggak disalib. Bukan. Nggak masuk Dia akal jawaban kamu. dulu Saya mau tanya terus ke minum Mikel aja, anggur ke Mikel. baru mati Saya mau gitu. nanya ke Mikel aja. Nggak jelas jawaban kamu. Udah Tidak Pak, gitu itu udah apa. jelas. Nggak masuk di akalmu, bukan di akal kami. Gini Pak Mikel, itu kan sudah sekalian kan sudah paham. Yesus itu menyerahkan nyawanya setelah minum anggur asam. Tapi kalau Menyerahkan menurut saya, itu, kalau bentar menurut dulu, saya, bentar maaf, dulu. Yesus itu mabuk gitu. Menyerahkan nyawa itu, apakah dia langsung mati? Kan ayat 20 nggak Bapak baca. Berarti kontradiksi Pak dengan Yohanes ini, Pak. Loh. Bukan. Alurnya. Berarti Alurnya yang nggak kontradiksi Bapak itu, Pak. baca. Udah turun kan ini Agatha, sakit kepala. Masih banyak lagi yang mau dilayani. Ya udah saya mau turun. Turun. Makasih ya Pak. Makasih ya, Mikel. Makasih ya. Makasih Mbak Komaran. Mbak Michel, tolong Mbak Michel disunat apa enggak? Oke Pak Lina, siap Pak Lina. Lanjutkan Pak Lina ya. Dibenerin dulu dong audionya akal sehat. Ini agak Tes noise. 1 2. Gimana sekarang? Udah bagus. Masih berisik sambil ngecas ya. Dicopot dulu deh casannya atau headsetnya itu. Kalau gini masih ya? Masih tes. Oke. Agak. Udah bagus. Ya, nggak apa-apa. Ya udah. Udah lumayan. Silakan. Enggak, Mau jangan bertanya? nyari bagusnya. Kalau masih belum bagus gimana sekarang? Agak kresek-kresek nggak sih? Coba Michael. Udah. Lanjut dah. Oke, lanjut Enggak lah. lah, lebih bagus dari yang tadi lah. Udah lumayan, Oh, Pak. kalau gini udah bagus. Udah lumayan. Silakan. Ya soalnya kalau lumayan. Ya deh, selamat sore semua. Ya, selamat sore. Silakan. Gue yang nanya. Bertanya nih ceritanya, iya. Iya, Pak. Silakan. Oh, iya teman-teman. Gimana ya gue mau nanya? Gimana? Gue seneng dengar-dengar aja maksudnya. Gue kan lagi gimana gitu. Pengen tahu aja yang bisa nggak gue nimbrung sini dengan. Lato kau. Turun kau kalau nggak mau nanya kau. Masih banyak orang yang mau nanya. Oh, baik. Kalau Masih disuruh penting. nanya saya nanya. Gue nanya aja deh kalau gitu. Ya. Nyambungin yang tadi Bapak itu terkait dengan minum anggur asam. Itu penjelasannya kayak gimana teman-teman semua? Oke. Halo. Jadi ada tuntutan peristiwa ya, Pak. Ketika penyaliban Yesus ini, makanya disarankan untuk membaca dari ayat ke-16. Jadi Yesus Apa itu bunyi ayat sudah 16-nya? disesah. Ketika disalib dia disesah, dibuang undi, Ayat mana itu? ditombak. Itu Paulus berapa? Yohanes 19. Bapak boleh mulai dari ayat 16 sampai yang ke 30. Yohanes 19. 19 sampai 30 ya. Ya. Ya, Bapak penjelasannya boleh juga gimana? dari ayat satunya juga boleh. Silakan. Ya kan di 30-nya jelas sebelum Yesus disalib dia ada minum anggur asam, kemudian berkatalah ia sudah selesai. Cari di mana ada lalu kata-kata ia minum menduduk. dulu, cari kata-kata minumnya ada di mana. Coba di 30-nya, buka 30-nya sesudah Yesus minum anggur asam itu. Ada kok di 30 yang lengkap, tertulis. baca yang benar. Oke, Ayat ini saya 30, bacakan ya. Oke, ini saya bacakan ya. Mm. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 28 saya bacakan ya. Enggak, Sesudah ayat itu 30 yang saya maksud. Ya, sabar. Baca ayat Ya, 30 aja langsung. Iya, sabar ya. Nggak mungkin Bapak mandi cuman jempol Bapak yang Bapak mandikan ya. Bentar. Lah, Sesudah kok itu jangan gitu karena lah. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab itu. Aku haus. Nah ini nats yang atau nubuatan yang harus genap di akhirnya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang
yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi Yesus meminum ada kata minum kan? Enggak, sampai situ aja, sampai situ aja. Sampai situ. Enggak. Saya kan mendengar kan ini. Jadi ketika Yesus berkata dia haus, prajurit di situ mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Jadi Yesus meminumnya berdasarkan dari batang kayu yang disematkan bunga karang itu, ditaruhkan ke mulutnya Yesus. Maka dia meminumnya, anggur asam itu. Itu ya Pak ya. Jadi dia bukan ngambil piala terus dia mabok-mabokan, bukan. Tetapi ada orang yang mencucukkannya ke mulutnya Yesus ya, maka dia meminumnya. Gitu Pak. Silakan dibuka ininya. Semoga akalnya tetap sehat ya Pak ya. Silakan dibuka mute-nya Pak. Kok di mute? Kenapa di mute? Lu nggak mau diskusi? Nggak benar sih caranya kalau pakai mute-mutean segala. Kacamatamu itu Lo kok malah apa sih kalau kok malah apa sih kalau cuman lu yang bisa ngomong, yang lain nggak bisa ngomong? Weh manusia, kalau kitab suci orang lagi dibaca kau nggak boleh memotong, itu intinya. Orang menjelaskan, Nggak, kalau kitab suci orang sedang dibacakan, yang lain tuh harus hormat dengarkan, bukan motong-motong seenak udelnya, itu yang benar. Namanya aja akal sehat, nggak dipakai akalnya, nggak sehat akal. Halo Mbak. Oke, silakan. Siapa namamu? Boleh bertanya? Saya cuma mau bertanya. Boleh. Silakan. Oh, Bertanya. iya gini. Jadi pertanyaan saya ini, apakah Yesus itu Tuhan, Mbak? Buka dulu Agatha Lukas 2 ayat 16. Oke, bentar ya Pak, biar dibuka ayatnya. Aku udah hafal ini. Buka dulu Agatha. Di mana? Lukas 2 ayat 16 ya. Buka dulu Agatha. Lukas 2 ayat 16. Biar langsung. Tunggu ya Pak ya. Ini saya bacakan ya Pak. Ini favorit sekali ini. Lukas 2 ayat 16 ya. Ayat berapanya? 16. Iya, betul ya. Oke. Bukan Lukas 2 ayat 16. Lukas 1 kayaknya. Ayat 11. Oke. Hari Iya, ini 11. telah lahir bagimu juru selamat, yaitu ini kan? Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jadi ketika dia lahir pun malaikat sudah menyebutnya sebagai Tuhan. Buka dulu lagi Yohanes 13 ayat 13. Ini dia. Jadi, Yohanes banyak Pak ayatnya Pak ya. Sabar. Yohanes berapa Bro? 13 ayat 13. Artinya, Oke, Mbak, sebentar ya Pak. Mbak. Saya bacakan lagi satu lagi nih ya Pak ya. Dengar dulu Riko. Lalu ia berkata kepada mereka, ini yakin Yohanes 13 ayat 13. Iya, Oh kan iya yang benar. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru gitu dan ya. Tuhan Oh, iya, ya. betul. Jadi jelas. Tunggu dulu Riko, tunggu dulu ya. Kupoki nanti kau kalau enggak kondusif. Ya. Jadi dikatakan bahwa ketika dia dilahirkan, malaikat di surga pun jelas berkata bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, bahkan Yesus pun mengonfirmasi dirinya sendiri adalah Tuhan. Selesai. Iya, betul. Iya. Ini lagi. Ini berapa pertanyaan ini Mbak, karena Dua aja. dua saja. Sebenarnya itu tadi pertanyaan pembuka Mbak. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu gini. Yesus, kenapa Yesus itu disalib gitu? Oh, kenapa Yesus itu disalib gitu? Iya.
Oke, cuma itu aja pertanyaanmu, kurang greget ini, kurang mantap. Sebenarnya banyak, semua berkait-kaitan, cuma Kita jangan sampai lemparkan kalau sedikit yang bikin dia agak-agak pegel-pegel ya. Yesus ya itu boleh lah. disalib karena dia mengaku adalah anak Allah. Artinya dia adalah Allah. Itu Pak, karena dia ngaku Allah lah dia disalibkan. Bener. Oh ya, kenapa pada Iya, saat kayak itu apa dia dulu? Mengertinya yang kamu? Tanggapin dulu, mengertinya- tanggapin, ngerti, tanggapin. udah, ngerti ya. Atusi. Pokoknya kalau kayak gitu udah ngerti. Nah, oke. Oke. Terus? Kayak gitu udah ngerti. Maksudnya gini, kenapa pada saat waktu disalib dia nggak melawan gitu, sementara dia kan Tuhan, berarti punya kemampuan segalanya kan? Buka dulu Agatha kisah tentang siapa itu, si Petrus itu yang mau menghalang dia itu. Di mana itu? Lagian kenapa segala sesuatu maunya melawan? Memangnya adab kalian apa-apa Oke, serba oke. melawan? Yang Artinya itu gini, Ya. Yang Yesus itu bilang, kamu pikir aku tidak bisa Bukanlah mengutus engkau malaikat-malaikatku. Nah, itu kan. Ya, Itu bukan? buka dulu itu. Iya. Oke. Sabar ya Sebentar. Pak Riko ya. Kamu Oke. bertanya, kita menjawab. Iya. Mantap. Gitulah kan enak ini. betul. Di mana Jadi itu? kalau- Nggak ingat aku ayatnya. Matius kah? Aku pun nggak ingat. Jadi Bentar, begini bentar, Pak Riko. Lanjutkan. Saya jelaskan ya. Kalau Bapak berkata kenapa dia tidak melawan di kayu salib, karena memang Pak, ketika dia berdoa di Bukit Getsemani, Taman dia itu Getsemani. berkata di Taman Getsemani, Yesus itu berkata kepada Bapaknya bahwa begini, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Artinya begini, dia mati di kayu salib itu karena kerelaannya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Jadi tidak mungkin dia bisa melawan, dan tidak mungkin dia tidak mungkin dia mau melawan. Kenapa? Karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia harus sepenuhnya menjadi taat dan sempurna. Dengan demikianlah darahnya yang kudus itu menjadi korban yang sempurna bagi hukumnya Sang Bapa dan kepada Sang Bapa. Jadi kalau Bapak bilang, kenapa dia tidak melawan? Kalau dia melawan, artinya dia melawan kehendak Allah. Karena ketika dia mati di kayu salib, dengar dulu, jangan oe, ya. Jadi ketika dia mati di kayu salib, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau kuserahkan berarti tidak diambil, tapi diberikan. Kalau Yesus itu memberikan nyawanya, artinya dia secara sukarela. Kalau Bapak memberikan permen kepada saya secara sukarela, nggak mungkin Bapak tidak mau memberikan, atau tidak mungkin Bapak itu tidak mau memberikan, karena Bapak secara sukarela memberikan saya permen rasa jagung misalnya, ya. Demikian juga Yesus dalam rangka menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Kalau dia melakukan perlawanan berarti dia dipaksa. Sedangkan Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku kepada Bapa dengan sukarela. Begitu ya, Pak Riko ya. Gini. Itu kan dia berdoa kepada Bapa. Terus kalau Bapa itu siapa? Nah, bagus. Begitulah ya. Jadi Bapa itu adalah sang sumber. Bapa itu adalah sang sumber. Bapa itu adalah Allah yang esa, di mana di dalam dirinya ada firman dan roh. Firman itu adalah ilmu ya Bapa. Firman itu adalah idenya Bapa. Dan roh itu adalah kehidupan Bapa. Nah, jadi kalau Bapa itu siapa? Bapa itu adalah sang sumber, Allah yang tak kelihatan, Allah yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, dan Allah yang transenden.
Dan Allah Bapa itu, Allah yang adalah roh itu, yang tak terlihat dan tak terhampiri itu, dia menyatakan dirinya melalui Yesus secara imanen. Makanya firman-Nya menjadi daging. Jadi firman-Nya yang menjadi daging itu disebut dengan Yesus. Makanya ketika Yesus itu berdoa, dia berdoa kepada Bapa, pemilik firman. Karena Yesus itu adalah sang firman. Dan hakikat sang firman itu adalah Allah. Karena Bapa adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Dan dia adalah Tuhan. Iya. Jadi di sini mereka ini satu gitu. Satu hakikat kealahan. Karena firman Allah itu harus sehakikat dengan Bapa yang adalah Allah yang esa. Roh Kudus juga demikian. Jadi kalau Yesus itu bukan Allah, menjadi rancu. Karena sang Bapa adalah Allah. Kalau Yesus yang adalah sang firman bukan Allah, berarti hakikatnya apa? Maka Yesus tidak bisa tidak. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Karena arti Tuhan secara etimologis adalah penguasa. Allah Bapa yang adalah Allah yang transenden itu, dia menyatakan kepenguasaannya melalui Yesus. Jadi kami mengenal Bapa, Allah yang tak terlihat itu hanya di dalam Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Artinya Yesus adalah penguasa semesta. Dia penguasa bumi dan sorga. Dan kepenguasaannya itu diberikan oleh Bapa. Makanya kami menyembah Yesus. Kalau kami tidak menyembah Yesus, kami tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Karena ketika Yesus itu dibaptis, Bapa berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kami menyembah Yesus, otomatis kami menyembah Bapa. Kalau kalian menyembah Bapa, tidak menyembah Yesus, Bapa bilang apa? Aku tidak mengenalmu, Riko. Kenapa kamu menyembah aku? Iya, karena apa? Karena Bapa itu memperkenalkan dirinya hanya di dalam Yesus. Jadi kalau Bapak Riko, kalau Riko itu menyembah Bapa tidak di dalam nama Yesus, Bapa pun akan meludahi kamu. Karena Bapa itu kudus sedangkan kamu berdosa. Kami berdoa di dalam nama Yesus kepada Bapa, kami dibenarkan dan dikuduskan di dalam nama Yesus dan oleh darahnya. Makanya kami boleh menghadap ke hadirat Allah Bapa yang kudus itu, karena kami dikuduskan dan dibenarkan di dalam namanya. Gitu ya. Oke. Boleh ada pertanyaan lagi? Sebentar. Aku tadi udah dapat yang kamu tanyakan tadi, Michael. Kenapa Yesus itu ketika dia hendak disalibkan, dia memberitahukan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bilang, janganlah itu sampai terjadi. Nah, murid-muridnya ini nggak menginginkan penyaliban. Tapi apa jawab Yesus? Di Matius 16 ayat yang kedua-dua. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah ini ingat dulu. Nah ini ya, maksudnya Petrus ini nggak mau Yesus itu disalib ketika dia mengatakan sesungguhnya aku akan disalibkan, dibunuh, katanya gitu kan. Tapi jawab Yesus apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini kan, Michael? Ini bukan? Iya. Jadi Yesus, kalau Yesus itu secara sukarela memberikan nyawanya, Pak. Nggak dipaksa dia itu, ya, Pak Riko? Oke. Kalau ada manusia yang menolak penyaliban, apa kata Yesus? Nyahlah kau iblis.
Maka yang menolak penyaliban, yang menghalang-halangi penyaliban Yesus, dikatakan iblis karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Gitu ya, Pak? Udah jelas ya? Oke. Boleh ada lagi pertanyaan atau sudah selesai? Sudahlah Pak, kita ganti ke yang lain ya Pak ya. Thank you ya Pak. Nanti kalau live lagi Bapak boleh tanya yang baru lagi ya. Oke. Selamat sore. God bless. Oke, silahkan. Bro. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Lina. Ya, silakan Jejak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bro. Saya cuma sebentar, cuma sekedar satu pertanyaan. Habis itu saya juga mau salat dulu. Bu Michelle Elia. Kenapa? Saya cuma ingin bertanya sama Ibu. Silakan Bu. Ya silakan Bu. Saya ingin bertanya sama Ibu. Iya, kenapa Bu? Apa Pak, sebentar Pak Jejak TV. Sebentar. Ini Michael Elia ini teman saya ini laki-laki ya Pak ya. Oke. Oh, itu aja. Laki-laki. Iya. Ya. Oke. Nah, apa hukumannya bagi orang yang menyalib Yesus dan orang yang membunuh Yesus? Apakah mereka termasuk pembunuh ataupun mereka termasuk orang yang membantu menebus dosa? Sekian. Buka dulu Agatha tentang yang dikatakan Yesus itu ampunilah mereka. Gimana itu? Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu. Artinya begini Bapak Jejak TV ya, bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Karena motivasi mereka menyalibkan Yesus itu adalah motivasi yang jahat, motivasi yang salah. Kenapa? Seperti Yudas misalnya, ketika dia menjual Yesus dengan harga 30 perak, itu motivasinya jahat karena dia kecewa sama Yesus. Bahwa Yesus itu bukan kriteria Mesias yang dia mau dalam pemikiran Yahudinya. Nah, apakah mereka pembunuh? Bisa dikatakan demikian. Karena mereka menyalibkan Yesus itu dengan motivasi yang salah. Makanya Yesus berkata, ampunilah mereka. Kalau mereka motivasinya menyalibkan Yesus itu benar, Yesus nggak akan berkata, ampunilah mereka. Jadi orang-orang pada saat itu yang menyalibkan Yesus itu melayangkan tuduhan yang salah alamat kepada Yesus. Sehingga dia disalibkan, dituntut kepada Romawi agar dia dihukum mati. Karena pada saat itu Sanhedrin itu tidak punya kuasa untuk mematikan orang, menghukum mati orang. Tetapi perlu dicatat bahwa banyak orang-orang yang menyalibkan Yesus itu bertobat. Misalnya Longinus, pemimpin tentara Roma, dia menjadi bertobat, menjadi percaya kepada Yesus, itu diampuni karena dia memang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang tidak bertobat, ya tidak diampuni. Nah, begitu ya. Jadi jelas bahwa motivasinya itu yang penting ya. Oke, Bu. Yang kedua kan apakah mereka yang menyalib ataupun membunuh Yesus termasuk bagian daripada penebus dosa? Iya. Mereka menyalibkan Yesus, Pak, bukan karena orang itu berpikir Yesus ini harus mati baru nanti dia menjadi Mesias, enggak. Mereka itu melayangkan gugatan kepada Pontius Pilatus atau Roma itu karena mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Jadi bukan karena mereka tahu Yesus itu adalah Mesias, makanya harus disalibkan, tidak. Tapi melalui hal itulah Allah berkarya. Dengan pertumpahan darah itu terdapat pengampunan dosa. Begitu. Oh ya.
gitu ya. Terima Iya. kasih. Saya minta pamit seperti janji saya dulu. Saya harus salat asar dulu. Selamat Oke. sore. Terima kasih ya, terima kasih. Thank Aku you, kok Pak. jadi, aku kok kayak jadi Pak Erben ya. Tapi seru. Gue juga jadi ngikut-ngikut kalian tahu. Aku nanti mau ngomong Batak. Bisa enggak gaya gitu ya? Iya. Oke, shalom Michael. Mau bertanya apa, Bro Michael? Yang pengen jadi rahib? Jadi gini Kak, ada tuduhan Kak, kan gini, ternyata saya kan baca ya Yohanes 17 ayat 1, ayat 2, ya udah saya stop kan. Nah abis itu ada yang ngasih tahu baca ayat 3-nya. Pas saya baca ayat 3-nya, langsung meriang Kak badan saya Kak. Soalnya di sana tertulis satu-satunya Allah yang benar Kak, dan Yesus Kristus itu utusan Kak. Dari sana badan saya meriang Kak. Itu gimana ya Kak jawabnya Kak? Oke. Kenapa? Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan gitu? Iya Kak, soalnya saya baca Yohanes 17 ayat 1 sama 2, udah stop gitu. Pas ayat 3-nya ada yang ngasih tahu, ternyata bener Kak ayat Pak, 3-nya. saya cross check dulu, ini bener nggak sih ayatnya? Ini ayat disembunyikan kayaknya. Oke, bentar ya. Oh iya Itu betul. ayat yang paling Agatha takutin itu. Iya, ternyata ada ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aduh, aku jadi demam ini, aduh, ya ampun. Ini kok Michael jangan bawa ayat itu. Langsung Mak nggak ke bisa belakang jawab. dulu ya. Rasanya mau muntaber. Aduh, ada apa sih dengan ayat itu? Kurang asam. Siapa sih yang nuduh? Oke. Kita ke Silakan. Melayu. Silakan, Bro. Halo. Ya, silakan, Halo. Bro. Ya, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Saya Muslim, cuman saya mau menanyakan aja, karena saya juga tetangga saya juga banyak yang non Muslim juga. Kita bersahabat dan berteman. Saya mau nanya, apakah di Kristen itu panggilan yang Maha Kuasa itu Allah atau Allah, atau yang pembacaan itu hanya milik orang Islam? Karena di kitab-kitab atau di bahasa agama yang lain itu aku tidak mereka tidak menyebut bahwa Allah adalah Allah. Mereka menyebut Tuhan, ada mereka menyebut Sang Yang Wedi, atau mereka menyebut apa gitu. Kalau di Islam kan mereka Sang Kuasa itu disebut Allah. Tapi yang kalau di Kristen disebut apa ya? Itu aja, terima kasih. Oke. Oke. Begini Pak, teman-teman Muslim itu mengklaim bahwa mereka adalah agama Semitik, agama dari Abrahamik ya. Karena teman-teman Muslim mengaku bahwa mereka itu percaya kepada Abraham dan mereka itu mewarisi milahnya Abraham. Meskipun orang Yahudi tidak mengakui itu, karena bagi orang Yahudi Islam itu adalah umat Saracen, bukan bagian dari Abrahamik. Abrahamik itu hanya ada 3. Ada Yahudi, Yudaisme, ada kekristenan, dan juga ada Samaritan. Karena memang tidak merubah esensi dari perjanjian Abraham dan sama-sama mengenal konsep Mesias. Di mana Islam tentu tidak mengenal konsep Mesias. Jadi tidak bisa dikatakan Islam ini adalah agama Abrahamik sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita menghargai itu dan kembali kepada iman masing-masing ya. Nah, kalau Bapak bertanya mengenai kata Allah, begini. Kata Allah itu dalam bahasa Arab.
Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Bahasa Aramaiknya itu adalah Elah atau Elaha. Jadi kata Allah itu dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Ibrani yaitu Elohim. Dan dari bahasa Aramaik yaitu Elah. Nah, kata Allah itu sudah digunakan oleh Kristen jauh sebelum kelahiran Islam. Islam itu lahir pada abad ke-7. Sedangkan kekristenan itu lahir pada abad pertama. Bapak boleh mengecek sebuah prasasti namanya prasasti dan inskripsi jabat di Arab dari abad ketiga, di mana ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu milik orang Kristen. Makanya orang Kristen Arab itu menyebutkan doa Bapa kami itu sebagai Sholatul Rabbaniyah. Bahkan di Arab itu pada abad sebelum kelahiran Islam itu ada yang disebut dengan uskup Arab Harits bernama Abdullah yang artinya abdi Allah. Nah, jadi dengan jelas bahwa kata Allah itu sudah dipergunakan Kristen jauh sebelum kelahiran Islam. Jadi Allah itu bukanlah milik atau istilah milik begitu ya. Nah, terus kenapa di Indonesia itu menggunakan kata Allah dan siapa disebut? Begini, kalau dalam kepercayaan teman-teman Muslim berbeda dengan pemahaman orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak percaya Allah itu adalah esensi demikian. Kalau ini bukan permasalahan keluar abad ke-7 atau agama yang terakhir, karena kalau begini bro. Dan memang itu abadnya sesuai dengan abad ke-7. Yang saya pertanyakan adalah Allah yang disebut kalau di Islam sendiri disebut Allah. Karena emang ada tulisan Arabnya yang menyebut Allah, dan kalau di Indonesia kan disebut dengan Allah. Apakah di Alkitab atau pada dasarnya di panutan-panutan Al-Quran atau panutan Alkitab lain, apakah menyebut bahwa penyebutan Allah itu yang Sang Esa itu apakah juga sama di agama Kristen atau di agama-agama lain? Itu terima kasih. Penyebutan Allah, dia disebut Allah, dia disebut Allah, dia disebut Allah, itu hanya dialek, bro. Akar katanya itu tetap sama. Dan kata Allah itu yang dipanggil Allah, atau orang Kristen Arab pun memanggil kata Allah itu ya Allah, sama seperti bagaimana Muslim memanggilnya, menyebutnya. Tapi kekristenan terlebih dahulu memakai kata Allah daripada munculnya agama Islam. Kalau kamu tadi mengatakan bahwa kami sudah ada sejak Adam, itu bukan fakta sejarah, bro. Itu asumsi teologis. Tapi kami menghargai itu. Tapi sejarah membuktikan bahwa kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen terlebih dahulu. Bahkan kalau kamu tahu, ada yang disebut dengan Rabi Yahudi bernama Seadiah Gaon. Dia menerjemahkan bahasa Ibrani Bereshit 1 yang bunyinya begini. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Itu di kata Elohim di sana itu diterjemahkan menjadi Allahu dalam bahasa Arab. Nah, ini menjadi bukti bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah dan menyebutkannya juga ada dengan Allah, ada dengan Allah, ada dengan Allah, karena itu dialek. Sama seperti kata Isa. Isa itu adalah sebutan untuk nama Yesus dalam bahasa Yunani. Dan Isa itu disebutkan oleh orang Syria Timur. Orang Syria Barat memanggilnya dengan Iso. Nah, itu dialek. Berarti ada pertanyaan yang lain lagi. Berarti haleluya itu sebenarnya apakah asyhadu alla ilaha illallah atau emang haleluya dalam bahasa apa gitu? Karena hampir menyerupai penulisannya
pembacaannya hampir menyerupai atau gimana gitu? Apa emang ada bahasa lain? Oh, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, Gimana serupanya? Lanjut. Haleluya. Haleluya. Di mana sama apa dengan asyhadu anna? Iya, jadi haleluya itu relevan dengan alhamdulillah kalau dalam bahasa Arab ya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Sama seperti assalamualaikum. Assalamualaikum itu berasal dari bahasa Ibrani yang bunyinya shalom aleichem. Kalau dalam bahasa Arabnya itu solom. Nah, gitu. Kalau bismillah dalam bahasa Arab itu sama seperti bismillah dalam bahasa Ibrani. Gitu bro, karena memang rumpun bahasa Semitik. Gitu, jadi arti haleluya itu bukan syahadat. Haleluya itu artinya sama seperti alhamdulillah. Begitu. Ya, demikian ya. Karena tentu kekristenan di Arab itu sudah terlebih dahulu memakai alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum. Itu pada abad-abad pertama sampai abad ketiga. Sebelum Islam lahir pada abad ke-7. Begitu. Jadi itu hanya bahasa bro. Karena bahasa itu tak punya agama. Oke? Gitu. Silakan Brody. Iya, Kenapa ya, dia? silakan Silakan syuting. kita ke Ari ya. Silakan Ari. Koko, masih ready Koko? Ya, ready. Masih ready kan? Gaskan, saya ngopi dulu ya teman-teman ya. Ngantuk Eike. Silakan Mau Pak tanya, Ari, mau bertanya apa? Silakan. Mau tanya dong, ini kan captionnya Yesus adalah Tuhan ya. Jadi, Iya, betul. Silakan. jadi yang dimaksud Tuhan itu Yesus apa Tuhannya Yesus gitu? Silakan Koko Michael. Emang Yesus ada Tuhan, Pak? Ya, gini. Sebenarnya itu ya kita harus paham dulu sih dari konsep Allah Tritunggal ya. Bagaimana Allah Bapa, Allah yang Esa itu memiliki firman dan rohnya, Pak. Jadi Allah kita itu, yang kita sebut Bapa itu, Pak, memiliki firman dan rohnya. Nah, Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, gitu. Untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan. Apa gimana? Iya, firman yang menyatakan diri. Firman yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Bentar, jangan dipotong dulu. Nah, yang menyatakan di diri dalam kemanusiaan. Iya, oke, bentar. Di dalam kemanusiaannya, ia menggenapi segala nubuatan yang ada di perjanjian lama. Mengenai apa? Mengenai kemesiasan, gitu. Dan disebutkan bahwa Mesias ini adalah ilahi. Mesias ini adalah penguasa. Bahkan di kitab Daniel disebutkan bahwa Mesias ini duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu tidak bermakna arah, tapi itu bermakna kekuasaan yang kekal, yang besar, gitu kan, otoritas keilahian yang setara dengan Allah, gitu. Dan itu digenapi oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Terus di ayat lain, "Segala milikku adalah milik Bapa, dan segala milik Bapa adalah milikku." Gitu kan, dan banyak ayat lain yang mendukung bahwa dia memiliki otoritas keilahian yang setara dengan Sang Bapa, gitu. Jadi artinya Sang Firman Allah yang diutus ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, dia menyatakan segala kuasa kepada kita, Pak. Dia menyatakan kerajaan Allah kepada kita, gitu. Karena apa? Karena dia satu-satunya firman Allah yang turun ke dunia, gitu, dan menggenapi nubuatan tentang Sang Mesias. Setelah kebangkitannya dia ditinggikan, gitu. Itulah makna Mesias. Artinya dia yang ditinggikan, dia yang memiliki kuasa, gitu. Karena dia satu-satunya pewaris, gitu. Pewaris dari Sang Bapa untuk menyatakan segala kuasa kepada kita, gitu. Itu makna dari ketuhanan Yesus Kristus. Makanya kita menyebut Tuhan Yesus Kristus karena apa? Karena dia memiliki kuasa, dia ditinggikan di dalam kemuliaan Bapaknya, gitu. Seperti itu, Pak. Dan itu juga disebutkan ya dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, gitu.
Ya, itu ayat Alkitab sudah sangat jelas menyebutkan gitu. Apa itu makna ketuhanan yang ditujukan kepada Yesus Kristus gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Halo Ari. Ya, sebelum Iya, silakan dibuka mute-nya. sebelum ya kita lahir dari perutnya Bunda Maria kan berarti kan mengalami ketiadaan di perut Bunda Maria kan. Menambah gini, firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Kalau firman itu menjelma menjadi manusia. Iya, bentar. Iya, saya paham. Itu Dia kan berarti menambahkan, katanya kan oke, saya paham, diam dulu, jangan dipotong. Umat. Kan Jangan gitu. Enggak, saya dipotong. pengen tanya dulu, kalau Yesus disebatkan sebagai Tuhan itu kok kenapa Yesusnya mengalami tiada dulu gitu loh. Iya, oke, saya paham. Sebelum dia ada kan berarti mengalami tiada. Tuh, ya. Jadi kan ada Yesus pada tahun sekian, sebelum ada Yesus tahun sekian. Ya kan gitu. Kenapa? Artinya kan kalau Yesus sendiri dia katakan Tuhan, itu kan dia karena pertama memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati kan gitu kan ya. Bukan cuma itu kok. Iya, sebentar saya belum selesai. Belum menghidupkan orang mati, terus bangkit lagi dari kubur dan 3 harinya itu katanya kuburannya kosong. Terus disalib kan gitu kan. Ya. Terus kenapa kok disebut Tuhan yang mengalami tiada ini, kenapa bisa disebut Tuhan? Kalau Tuhan itu sebelumnya mengalami tiada, maka kita pun juga kan mengalami tiada nih sebagai manusia, gitu kan? Udah. Ya, pertanyaan saya kenapa kok Yesus kan pernah mengalami tiada sebelum lahir ke dunia. Iya, udah ya. Ya kan? Udah ya. Oke. Yesus tidak pernah mengalami ketiadaan. Tidak ada suatu masa di mana firman Allah ini tidak ada. Gitu. Itu ajaran Arianisme, ajaran sesat Arianisme. Sedangkan kita meyakini bahwa sang firman Allah atau kalimatullah ini selalu kekal, ada bersama-sama dengan Allah. Gitu. Dan kalimatullah ini diutus ke dalam dunia di dalam rupa manusia. Jadi bukan jadi manusia dulu baru diutus. Diutus dulu baru jadi manusia. Jangan dipotong ya. Kalimatullah ini satu hakikat dengan Allah gitu ya. Tidak ada suatu masa di mana kalimatullah ini tidak ada. Gitu, makanya Yesus berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu adalah satu hakikat dengan Allah sang Bapa itu gitu. Jadi Allah kita memiliki firman dan memiliki roh. Nah, Yesus ini adalah firman-Nya Allah yang kekal di dalam diri Allah. Dia turun menjadi manusia. Jadi bukan jadi manusia dulu baru diutus. Justru dia diutus dulu sebagai sang firman Allah yang satu hakikat dengan Bapa itu, baru menjadi manusia. Gitu. Jadi bukan dari ketiadaan menjadi ada. Justru dia ada sejak kekal. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia, dong. Bukan masalah firman atau Allahnya yang tiada, yang mengalami tiada. Yesusnya yang saya pertanyakan, Yesusnya yang berbentuk manusianya. Apakah manusianya itu ilahi? Apakah yang berbentuk daging dan tulang yang ada dalam tubuh Yesusnya itu adalah ilahi atau tidak? Kan gitu. Iya, makanya dengerin, jangan dipotong ya. Sang firman Allah menambahkan kodrat kedagingan kepada dirinya. Itu sama seperti yang Al-Quran disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dalam rupa manusia sempurna. Gitu. Apakah ketika Jibril menampakkan diri dalam rupa manusia artinya kemalaikatannya hilang? Gitu, atau dua kodrat? Jibril itu dua kodrat. Nggak bisa dijelaskan gitu. Justru kita bisa menjelaskan itu. Firman Allah itu dalam dia, di dalam bentar dong. Kasus apa sih? Kenapa bisa disatarakan dengan Jibril kalau begitu tadi Jibril
Oke, lanjut Michael. Pak Ari kalau bertanya sudah didengarkan, maka Bapak juga mendengarkan jawaban ya. Silakan Koko.